Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ajeng Nasir di Santri Pasundan. Ngobrolin apa aja boleh, bahas agama, politik, sosial, budaya, hukum, atau apapun. Karena ilmu ini sangat luas, informasi sangat luas, apapun bisa kita diskusikan bersama. Saya mencari ilmu dan dari saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini semoga di balik suhu udara yang sudah mulai banyak hujan di mana-mana, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hal yang menarik yang akan saya angkat di kesempatan ini yaitu trendingnya public figure atau selebriti. Ya, kalau Indonesia ini kan paling suka nih kalau selebriti bicara, seperti kemarin soal Baim Wong, ramai gitu. Sekarang nih ada dua sosok yang sebenarnya nggak begitu populer banget, tetapi karena kasusnya nyeleneh, jadi akhirnya menjadi sorotan publik. Pertama soal Mik Denny, seorang komika yang berasal dari Bandung. Kemarin di Twitter trending topiknya nomor 1 berkaitan dari munculnya video dia yang sambil bernyanyi, terus ada penghinaan terhadap salah satu habaib, juga ada kalimat-kalimat tentang miras dan narkoba, sehingga menjadi pembicaraan yang cukup menarik dan menyita perhatian banyak kalangan. Berkaitan tentang hal tersebut, banyak pihak yang menuntut supaya pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut tentang video yang muncul dari kasus Mik Denny tersebut. Yang kedua yaitu tentang Rachel Fenya, yang seorang selebgram yang sekarang sedang menjadi sorotan dan lagi-lagi trending topik juga. Rachel Fenya ini sepulang dari Amerika, dia tidak mengikuti karantina sesuai dengan aturan undang-undang karantina dan menjadi polemik baru karena ada keterkaitan dari pihak lain yang ikut terlibat dalam konteks ada mafia di balik karantina tersebut, bahwa memang karantina yang dilakukan selama 8 hari setelah pulang dari luar negeri oleh siapapun itu harus dilakukan, karena kita bangsa Indonesia alhamdulillah pada saat ini tren pandemi Covid sudah mulai landai, dan karena memang datangnya Covid ini kan dari luar negeri. Nah, aturan yang diperketat ini 8 hari karantina, 12 Agustus kemarin mestinya terbang ke Ukraina, namun masih dalam kebetulan penyintas Covid, jadi hasil PCR test belum bisa berangkat, tiket hangus. Tetapi teman saya, yaitu salah satu direktur di Pikiran Rakyat Jawa Barat, beliau pulang dari Ukraina atas undangan Duta Besar Ukraina dalam rangka HUT RI kemarin, pulang harus karantina selama 8 hari di salah satu hotel di Jakarta. Memang bisa kita bayangkan 8 hari di satu ruangan yang tidak boleh keluar lingkungan, hanya keliling sekitar hotel saja, tentu ada rasa jenuh ya, boring mungkin ya, dan tidak bisa kemana-mana. Ini tentu seolah di dalam penjara ya. Barangkali yang terjadi oleh saudari Rachel Fenya ini, dia nggak sabar dan tidak mengikuti prosedur karena merasa dia punya akses atau jaringan yang bisa membantunya, tetapi alhasil ini berdampak terhadap persoalan baru, yaitu hal-hal yang berkaitan tentang hukum dia akan berhadapan. Nah, dua kasus ini yang menjadi sorotan masyarakat, para netizen, tentu kita diskusikan sama-sama, dan saya berharap adanya pandangan-pandangan, komentar dari teman-teman sekalian tentang persoalan ini. Yang pertama, penghinaan, yaitu Mik Denny terhadap seorang habaib, yaitu disebut Habib Rizik Syihab. Indikasi penghinaan tersebut
dengan kata-kata yang kasar. Saya tidak mau memunculkan videonya karena memang sudah cukup viral, diketahui banyak publik. Mick Denny itu menyinggung banyak pihak, terutama bagi khususnya pecinta atau pendukung Habib Rizik Syihab atau keluarganya, karena dengan kata-kata yang kasar tentu melukai dan menimbulkan emosi, dan khawatir ini menimbulkan kegaduhan. Termasuk juga ada sisi sensitivitas agama berkaitan tentang bahasa jilbab, ya, mengajak, kira-kira kalimat mengajak yang berjilbab yang hadir di tempat situ untuk sama-sama ke neraka. Bahasa yang dikeluarkan oleh Mick Denny ini cukup berbahaya karena bisa mengundang provokatif, menimbulkan emosi, karena yang dihina adalah salah seorang tokoh yang cukup banyak pengikutnya. Nah, kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan akibat kalimat ini bisa saja terjadi. Oleh karena itu, teman-teman banyak yang meminta supaya pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan atau proses hukum terhadap saudara Mick Denny. Tetapi lagi-lagi bahwa polisi tidak serta-merta bisa melakukan seperti itu, kecuali kalau pada tindakan kriminal khusus, ya. Nah, kalau seandainya dari pihak pengacara ataupun dari keluarga Habib Rizik sendiri mau melakukan proses pelaporan ke kepolisian, mungkin bisa ada melakukan hal yang lebih lanjut. Tetapi memang intinya bahwa kenapa akhir-akhir ini kok banyak orang-orang berstatement bersifat provokatif, menghujat, atau hal yang menimbulkan kegaduhan. Sementara alangkah indahnya yang kita rasakan kalau dalam kondisi yang aman, damai, dan tenang seperti ini. Nah, yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ini, kita berharap pihak kepolisian untuk segera meredam dengan cara yang tentu sesuai dengan aturan yang memang kita sama-sama tahu langkah preventif itu akan lebih baik daripada sesuatu itu terjadi. Mick Denny secara pribadi dia sepertinya sudah minta maaf melalui salah satu videonya atas kehilafannya. Tetapi kalau proses hukum misalkan berjalan, adalah hukum yang menjawab daripada permintaan maaf dari itu. Nah, poin yang utama adalah dari kasus Mick Denny ini, mari kita sama-sama menjaga mulut kita, menjaga ucapan kita, karena ucapan ini lebih tajam daripada pisau. Karena kalau ucapan yang menyakiti ini bisa melukai orang yang lebih dalam daripada pisau. Al-farhu farul ulus wal fajru fajru durus. Kalau luka di tubuh masih ada harapan sembuh, tapi luka di hati entah kemana obat untuk dicari. Nah, banyak orang yang luka atau tersinggung atau menimbulkan kegaduhan atau melakukan hal-hal yang lebih jauh akibat kalimat atau ucapan-ucapan yang membahayakan. Jadi hikmah pertama adalah bagaimana kita menjaga ucapan kita supaya ucapan tersebut tidak menimbulkan hal yang negatif kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Dan yang kedua, berucap berarti didasari oleh berpikir. Karena ucapan tidak terjadi kalau tidak diawali oleh pikiran. Pikiran ini akan muncul, disampaikan melalui ucapan, dilakukan melalui perilaku. Tetapi jika pikiran yang hadir adalah pikiran positif, maka ucapan yang keluar pun adalah ucapan yang positif. Oleh karena itu, kuncinya mari berpikir positif agar kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif, ucapan-ucapan yang baik. Tidak ada ucapan penghinaan, tidak ucapan provokatif, tidak ucapan yang ingin menjatuhkan orang lain. Ucapan yang baik akan membawa kebaikan, ucapan yang buruk akan membawa keterpurukan. Ini poin yang pertama. Yang kedua berkaitan tentang kasus Rahel V-nya, yang mana semestinya dia mengikuti aturan karantina selama 8 hari. Dia tidak mengikuti, bahkan dia pergi, tidak mengikuti aturan. Pemerintah
dengan tegas, apalagi sudah diundangkan ya undang-undang karantina yang masih berlaku, bahwa tentu ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Ini adalah semacam pintu buat kepolisian untuk membongkar mafia karantina, karena kasus ini bisa saja banyak terjadi dan ini terungkap oleh seorang selebgram ini. Bayangkan memang orang yang ikuti selama 8 hari di karantina memang jenuh, memang rasanya seperti apa, seperti dalam penjara. Tetapi ini buat kebaikan bersama, buat dirinya, buat keluarganya, dan lingkungan masyarakat, terutama lebih luas lagi bangsa Indonesia. Pemerintah secara aturan yang ketat melakukan ini untuk kebaikan bersama. Jika diikuti aturan ini tentu tidak akan menimbulkan masalah. Masalahnya adalah ketika aturannya tidak diikuti, menimbulkan polemik-polemik baru. Akhirnya hal-hal yang bersifat pribadi pun juga terungkap. Akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah baru, gibah-gibah baru terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun public figure selalu dilihat, dibicarakan, dan bahkan diikuti. Nah, hikmah yang kedua berkaitan tentang kasus Rachel V-nya adalah bagaimana mengikuti regulasi yang baik. Karena regulasi ini dibuat apalagi di masa terjadinya sebuah kejadian yang tidak normal, ini untuk kemaslahatan. Walaupun memang kasus pandemi COVID sudah mulai menurun, tetapi aturan karantina ini masih 8 hari. Nah, saya juga meminta kepada pemerintah supaya mengkaji ulang, karena kondisinya sudah lagi tidak seperti beberapa bulan kemarin. Mengkaji ulang, mungkin waktunya bisa diundur, dikurangin menjadi 5 hari. Itu saya kira kalau 5 hari cukup standar ya, kalau memang hasil PCR-nya itu dinyatakan aman, tidak ada CT yang terdeteksi adanya virus COVID-19 misalkan ya. Karena mulai penerbangan dari luar negeri tersebut kepada kita sudah harus di PCR, nyampe pun juga sudah di PCR, dan sudah di karantina. Tentu secara keilmuan barangkali, saya bukan ahlinya, sudah dinyatakan aman. Maksudnya kalau 8 hari ini memang terlalu lama, barangkali rentan waktunya bisa dikurangin. Kalau pada waktu itu mungkin karena pandeminya betul bergejolak, kalau sekarang kan sudah mulai turun. Untuk antisipasi tetap karantina dilakukan, tetapi turn waktunya agak dikurangi. Jadi ada regulasi yang lebih landai seiring dengan landainya kasus pandemi COVID-19. Ditambah juga sekarang yang sudah divaksin juga sudah cukup banyak, dan aturan-aturan penerbangan internasional, aturan-aturan beberapa negara, terutama negara Eropa, hampir semua, Eropa maupun Amerika, hampir semua masyarakatnya sudah divaksin. Tentu regulasi itu beriringan dengan tidak terlalu lamanya masa karantina. Yang selanjutnya adalah bagaimana mungkin pihak kepolisian membongkar adanya mafia yang berkaitan tentang adanya permainan di soal karantina itu sendiri. Nah, 2 kasus selebriti ini, baik dari McDenny maupun Rachel V-nya, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. Untuk McDenny, lagi kasus McDenny, supaya kita bisa lebih menjaga ucapan. Nah, ucapan ini berbahaya, termasuk saya berbicara di media ini, kalau salah-salah bicara mungkin bisa menjadi masalah. Yang kedua, soal aturan yang harus diikuti. Namanya undang-undang itu sudah payung hukum. Kalau payungnya dilabrak, siapa yang kuat? Karena ini negara hukum. Mudah-mudahan dengan adanya 2 kasus
selebriti tersebut bisa menjadi pembelajaran supaya bangsa ini lebih baik. Tentu kita berharap bahwa kita semua selalu diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.